Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kita kelompok 7 dari kelas 2023D akan membahas tentang partai politik dan sistem kepartiannya. Tapi sebelum memasuki topik pembahasan, izinkan kami untuk mengenalkan diri kita masing-masing. Dimulai dari saya, nama saya Febrian Syapangisi Hidayat dengan NIM 377. Nama saya Mevia Puspitasari dengan NIM 372. Nama saya Yulia Gibnaka dengan NIM 365. Nama saya Afrina Nurhayatul Qahir dengan NIM 396 dan saya Madian Laudi dengan NIM 401. Di sini saya akan menjelaskan mengenai partai politik dan sistem kepartian. Asal, ciri, dan artinya. Untuk teorinya terdapat 3, yaitu yang pertama teori kelembagaan, yang kedua ada teori situasi, dan yang ketiga ada teori pembangunan. Teori yang pertama, kelembagaan, melihat ada hubungan antara parlemen, awal dan simbolnya partai politik. Untuk teori situasi historis, timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis dan ketimpangan dan perubahan masyarakat secara politik. Yang ketiga, teori pembangunan, melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. Fungsi partai politik, sifat utamanya yaitu ialah mencari pertahanan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Komunikasi politik ialah proses penyampaian informasi mengenai politik dan pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Yang selanjutnya ada kontrol politik. Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isu suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Sosialisasi politik. Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan berpolitik yang berlangsung dalam masyarakat. Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan. Indoktrinasi politik ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik. Partisipasi politik. Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pemilihan pemerintahan. Rekrutmen politik. Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sejumlah politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Tipologi partai politik. Tipologi partai politik ialah pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti komposisi dan fungsi anggota, asas dan orientasi, serta basis sosial dan tujuan. Klasifikasi ini cenderung bersifat tipe ideal karena dalam kenyataan tidak sepenuhnya demikian. Tetapi, untuk tujuan memudahkan pemahaman tipologi ini sangat berguna. Berikut akan kami uraikan sejumlah tipologi partai politik menurut kriteria-kriteria tersebut. Komposisi dan fungsi anggota. Menurut komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dapat digolongkan menjadi 2, yaitu massa atau lingkungan dan kader. Yang dimaksud partai politik massa atau lingkungan ialah partai politik yang mengandalkan kekuatan pada keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kader ialah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, kekuatan organisasi, dan disiplin anggota sebagai sumber utama. Asas dan orientasi. Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik diklasifikasikan menjadi 3 tipe. Ketiga tipe ini meliputi partai politik pragmatis, partai politik berprinsip, dan partai politik kepentingan.
Yang dimaksud dengan partai politik pragmatis ialah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Yang artinya perubahan waktu, situasi, dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan, dan penampilan partai politik tersebut. Yang kedua, partai doktriner ialah suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideologi. Intinya dimaksud ialah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara konkret dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan dan pelaksanaannya diawasi oleh aparat partai. Dan yang terakhir ada partai kepentingan, merupakan suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu seperti petani, buruh, etnis, atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan. Basis sosial dan tujuan. Alma menggolongkan partai politik berdasarkan basis sosial dan tujuannya. Menurut basis sosialnya, partai politik dibagi menjadi 4 tipe, yaitu 1. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat seperti kelas atas, menengah, dan bawah. Yang kedua, partai politik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu seperti petani, buruh, dan pengusaha. Yang ketiga, partai politik yang anggotanya berasal dari pengolok agama tertentu seperti Islam, Katolik, Protestan, dan Hindu. Yang keempat, partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu. Adapun sistem kepartaian. Sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Lawrence Berger menggolongkan sistem kepartaian menjadi 3, yaitu sistem partai tunggal, sistem bipartai, dan sistem banyak partai. Dan itulah tadi pembahasan atau penjelasan umum tentang partai politik dan sistem kepartaiannya yang disampaikan langsung oleh kelompok 7 melalui video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan ada milik Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Wis tak ikat lagi. Iya, kita. Ya, 1. Ini berapa menit ya? Iya, langsung. Gue.